Assalamualaikum Ma. Nama saya Eko. Saya lagi galau nih Ma. Saya susah meninggalkan kebiasaan buruk saya, seperti mencela makanan yang kurang enak atau kurang sedap. Sedangkan saya sudah berusaha menjaga sholat saya. Kira-kira apakah ada yang salah dengan ibadah saya Ma? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Iya, pagi hari ini sudah ada ibu-ibu yang segar-segar wajahnya. Wih, Masya Allah. Calon penghuni surga. Amin. Wah, amin. Kalau kita boleh tahu, dari mana ini Ibu? Dari Majelis Taklim Ahmadiyah Lobang Buaya. Iya, Lobang Buaya katanya ya. Lengkapnya Majelis Taklim As-Somadiyah. As-Somadiyah Lobang Buaya. Oke, Lubang Buaya mah As-Somadiyah Lubang Buaya. Masya Allah. Keluar dari lubangnya gimana caranya tuh, Bu? Daerah Jakarta Timur, mah. Iya. Udah dekat rumah Budu tuh, kalau waktu kecil lari pagi ke daerah situ, Bang. Lubang Buaya itu kalau buat lari pagi. Gede, Gitu. lubangnya emang gede. Kecil mah, Lubang Kecil. Buaya. Nggak muat Mas Bedu ya, jangan sampai Kalau Lubang masuk Kudani situ. lebih baru gede. Iya, gede lagi ya. Masya Allah. Mah, tadi mah ada, kita lihat ya ada videonya tuh seorang masyarakat yang dia tuh sebenarnya gelisah dan galau nih mah. Karena dia sholat rajin, nggak pernah tinggal. Tapi kebiasaan-kebiasaan buruknya tuh nggak pernah bisa dia tinggalin mah. Nggak dihilangkan. Nah itu apa? Mungkin dia ngerasa ada yang salah nggak ya dengan sholat saya gitu mah. Mohon penjelasannya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa ada yang salah dalam sholatnya? Kita semua tahu sholat merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Kirain bingung dia. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Yang kedua, hebat, pintar. Masya Allah, rukun Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya mengerjakan sholat. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah 43. Wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
bahwa kita sebagai seorang muslim wajib hukumnya mengerjakan sholat yang 5 waktu. Habis sholat kata Allah keluarkan zakat. Lalu apa perintah Allah? Warka'u marrokiin, rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Artinya sholat kita, ruku kita harus bareng-bareng bersama-sama berjamaah dengan muslim yang lain. Mengenai waktu sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu kewajiban dari Allah yang ditentukan waktunya. Kita semua tahu. Setelah selesai Isra Mi'raj, malaikat Jibril datang mengajak Nabi besar kita Muhammad SAW untuk sholat. Pada hari yang pertama diajarkan sholat awal waktu. Besok hari yang kedua diajak sholat beliau oleh malaikat Jibril dengan akhir waktu. Dalam ayat ini Allah mengatakan waktu sholat 5 waktu ditentukan waktunya oleh Allah. Melalui malaikat Jibril, kemudian Rasulullah SAW mengikuti apa yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Waktunya ditentukan. Kita mengenal sholat 5 waktu. Benar nggak? Iya, Mas. Ini merupakan kewajiban buat kita. Masya Allah. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan munkar. Pertanyaannya, di negara kita umat Islam konon lebih daripada 80%. Dan yakin kalau seandainya 70% sholat aja, berapa juta manusia yang sholat di negara kita. Benar nggak? Tapi survei membuktikan. Kok masih banyak orang berbuat zolim? Masih banyak orang berbuat salah. Masih banyak orang yang berbuat zina. Masih banyak hoak dan seterusnya. Karena apa? Apa yang salah dalam sholat kita? Padahal jelas Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan mencegah orang yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kenyataannya kita pada sholat begitu banyak yang mengerjakan sholat di negara kita. Apakah sholat kita sudah benar atau belum? Survei membuktikan muslim segitu banyaknya, yang sholat pasti banyak, tapi kenapa mereka masih fahsya wal munkar? Masih banyak yang berbuat keji, yang berbuat jahat. Masya Allah, ini pertanyaan yang harus kita lihat. Jangan-jangan di antara kita ini, Iya Allah, yang melakukan ini. Sholat mah sholat, tapi dianggap tidak sholat oleh Allah. Rasulullah SAW mengatakan, apa kata beliau? Akan datang suatu masa di mana kalian umat Muhammad mengerjakan sholat, tapi sebetulnya di hadapan Allah mereka tidak sholat. Di mana letak kesalahan kita? Apa mungkin sembahyang kita lalai? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lalai di mana? Boleh jadi lalai waktunya. Mengaku beragama Islam, kedengeran azan, sholat entar. Mengaku beragama Islam, datang waktu sholat, tahu sholat wajib, tapi kadang-kadang maaf dalam tanda kutip, tidak sedikit yang disebut dengan Islam KTP. Mengaku Islam, sholatnya hente. Ada yang sholatnya edan eling. Ada yang sholat dikerjakan, tapi tidak dengan hati. Banyak sekali yang menyebabkan kenapa saat ini begitu banyaknya kita mengerjakan sholat, tapi ternyata perbuatan keji, perbuatan munkar masih merajalela dalam lingkungan masyarakat kita. Bahkan di negara kita begitu banyaknya merajalela kejahatan, kemunkaran. Yuk kita nanya dengan diri kita masing-masing. Udah pada benar belum sembahyang kita? Jangan-jangan sembahyang yang kita kerjakan karena keterpaksaan. ya Allah. Contoh deh. Dari ibadah kauli perkataan. Kalau kita bacaan sholat tadi dibaca dengan sempurna, dengan baik, sesuai aturan fikih, insya Allah mulut yang membaca bacaan sholat dengan baik, sesuai dengan aturan agama yang Rasul ajarkan. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat bagaimana aku sholat. Bacaannya luar biasa. Tapi kenyataan
Sampai detik ini begitu banyak hoak, iya apa iya? Iya. Fitnah. Kalimat-kalimat yang keji, menghujat, menghina Allah. orang. Ini artinya dari apa yang kita lakukan dalam sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan sehari mulut. Terus kita lihat dari fi'li, dari amalan kita, gerakan-gerakan sholat kita. Bukankah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berserah diri kepada Allah, kan begini tangannya, menyerah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan-jangan kita munafik. Dalam sholat kita mengatakan sungguh sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu ya Allah. Itu ngomong omdo, ngomong doang dalam sholat. Habis sholat kenyataannya bukan karena Allah, tapi kebanyakan maaf karena dunia. Ya Allah. Jangan-jangan kita munafik. Dalam sholat mengatakan ya Allah sesungguhnya semua ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Kenyataannya untuk dunia. Iya. Untuk kebutuhan pribadi. Tidak memikirkan Allah. Ini boleh jadi di antaranya apa yang kita lakukan dalam sholat. Itu kesalahan kita di antaranya. Oke, baik jamaah. Kita akan bahas lagi apakah ada yang salah dengan sholat kita. Sehingga hidup kita juga perlu ditata juga. Jadi kata Bapak juga bilang perbaiki sholatmu maka hidupmu akan lebih baik gitu ya Mak ya. Insya Allah. Insya Allah. Kita akan kembali lagi, jamaah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Baik Mas, silakan lanjutkan kembali Mas. Silakan Mas. Contoh. Ya, lagi, contoh, Ma. Kita contoh. Dalam kita mengerjakan sholat. Bukankah kita sujud? Anggota sujud ada 7. Dahi, hidung, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 jempol kaki. Bukankah yang namanya sujud, kepala kita, dahi kita disimpan di ubin. Sama dengan telapak kaki tempat kita injak. Cajar. Iya Mah. Artinya hidup jangan sombong. Artinya hidup harus rendah hati. Di depan Allah merendahkan diri, di depan manusia rendah hati kita. Jangan sombong. Harusnya manifestasi daripada ibadah sholat kita. Survei membuktikan. Masih banyak orang sombong, iya apa iya? Iya Iya. Mah. Sombong dengan omongan, merasa Allah. hebat, gue paling cantik, gue paling tampan, gue paling kaya, gue paling tinggi jabatan. Artinya sholat yang dia kerjakan ini salah. Apa yang dilakukan dalam sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Bukankah yang namanya hidung mewakili wajah? Ya Allah, wajah ini Engkau yang ciptakan. Aku rela diperintahkan apapun dengan wajah ini. Dahi jidat ini mewakili kepala. Ya Allah, kepala ini Engkau yang ciptakan. Aku rela diperintahkan apapun dengan kepala ini. 2 telapak tangan mewakili tubuh kita. Ya Allah, tubuh ini Engkau yang menciptakan. Aku rela diperintahkan apapun dengan tubuh ini. 2 lutut mewakili kaki. Ya Allah, ini kaki Engkau yang ciptakan. Aku rela dengan kaki ini diperintahkan kemanapun. 2 jempol kaki, telapak kaki mewakili telapak kaki. Tapi apa yang terjadi? Maaf, berpikirnya ngaco macam-macam. Ya Allah. Artinya sujud dia tidak bermakna. Sujud yang dilakukan tidak dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak direalisasikan. Harusnya berpikir yang jernih. Kalau seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Kalau seorang kaya banyak bersedekah selain daripada zakat. Kalau Anda punya ilmu, Masya Allah ilmunya berbagi dengan orang lain. Kalau kita orang biasa maka banyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Tegaknya sebuah negara karena 4 faktor. Pemimpinnya adil dan bijaksana, dermanya orang-orang kaya, ilmunya para alim ulama, doanya rakyat biasa. Kalau 4-4-nya ada, negara yang kita harapkan baldatun thayyibatun warabun ghafur dalam genggaman kita insyaallah amin. Amin ya rabbal alamin. Kenyataannya sekarang Masya Allah hoak di mana-mana. Ya Allah. Pertikaian, perpecahan, rame di mana-mana, ribut di mana-mana. Kenapa? Karena sholat tidak dimanifestasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kesalahan kita. Karena Allah nggak bakalan bohong. Allah yang menyatakan aqimis sholah lidzikri.
dirikan sholat untuk mengingat kepadaku. Barangkali di kita banyak yang sholat tapi kayak ayam makan padi. Tak, tak, Makan beras. tak. Ya. Makan beras. Makan padi Makan sama. padi, makan beras, ya, benar. Masya Allah. Mana kenyataan yang dilakukan oleh kita dalam sholat? Bukankah kalau sholat berjamaah ini pemimpin berbuat salah, maka jamaah yang di belakang boleh negur pemimpin dengan subhanallah. Pemimpin tahu diri minggir. Dalam sholat seandainya pemimpin ini batal, misalnya buang gas, dia tahu diri mundur, nggak usah disuruh sama orang. Ini dalam sholat. Kalau seandainya sholat kita semuanya direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah kita akan selamat dunia sampai akhirat kita. Masya Allah. Amin ya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, apa kata beliau? Kalau seandainya orang mengerjakan sholat, tapi sholat yang dia kerjakan tidak menjauhkan mereka daripada perbuatan keji, tidak menjauhkan mereka dari perbuatan munkar, artinya sholatnya salah. Makanya sekarang yuk saya mengajak, koreksi kita masing-masing, koreksi diri. Di mana kesalahan sembahyang kita? Jangan-jangan kita hanya mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Perintah sholat aqimus sholah, bukan amilus sholah. Perintah sholat aqimus sholah, dirikan sholat. Artinya apa? Dalam sholat dia yakin Allah melihat saya. Di luar sholat pun dia yakin Allah melihat saya. Makanya ini yang dikehendaki oleh Allah. Kalau hanya amilus sholah, mengerjakan sholat, dalam sholat dia yakin Allah melihat saya, di luar sholat emang gua pikirin. Kebanyakan kita begitu. Ya Allah. Sholat mas sholat, korupsi iya. Ada nggak? Astagfirullah, Ada. Sholat mas sholat, hoak iya. Ada. Ada. Sholat mas sholat, masya Allah hak orang diambil. Astagfirullah. Nipu orang, maling, nyakitin orang. Sholat mas sholat dikerjain, ngarumpi iya. Jadi tidak ada realisasi dalam sholat kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang salah dalam diri kita. Kalau seandainya kita semua memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, insya Allah Allah berikan apa yang kita harapkan. Agar sholat kita memang berbekas. Jadi Rasul 14 abad yang lampau telah mengatakan akan datang suatu masa di mana umat Muhammad mereka mengerjakan sholat, tapi mereka di hadapan Allah tidak sholat. Termasuk maaf orang yang tahajud rajin. Rasul mengatakan yang mereka peroleh hanya letihnya saja. Kenapa? Tahajud yang mereka kerjakan niatnya buat dunia, bukan niat karena Allah. Ini yang salah. Semuanya harus libtigo ibardotillah. Hanya mengharapkan ridho Allah. Kita yakin berasal dari Allah, hidup di bumi Allah, mati kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di alam dunia saat ini. Itu yang harus kita pikirkan. Yuk kita robah masing-masing. Saya, Bedu, anak-anak saya semuanya nih, kameramen di panel, robah pola sholat kita biar lebih baik daripada kemarin. Insya Allah mudah-mudahan asarnya, bekasnya akan ada dampaknya dalam kita hidup sehari-hari. Insya Allah itu yang dikehendaki oleh Allah dengan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nah ini yang kalau yang perlu kita perbaiki, mana yang lebih utamakan, Bang? Gerakannya atau bacaannya, Bang? Semuanya. Semuanya. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Sholat itu adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan niat, diakhiri dengan salam. Semuanya satu kesatuan yang tidak bisa pisah. Masya Jadi bukan hanya kaulinya saja, bukan hanya pilihnya saja. Kauli dengan pilih menyatu. Itulah sholat kita. Dapatkah dikatakan seperti ini, Mah? Misalnya kan dia memang udah sholat terus nih, Mah, tapi masih melakukan keji dan mungkar. Ada juga kerabatnya yang mengatakan begini, untung kamu masih sholat. Kalau nggak sholat sama sekali, mungkin lebih parah dari ini. Boleh dikatakan begitu, Mah? Boleh jadi masih mending menyadari dia sholat. Tapi sholatnya belum dari hati. Belum dari hati. Hanya menggugurkan kewajiban, belum mendirikan sholat. Ya. Makanya perintah sholat, aqimus sholah, dirikan sholat, bukan amilus sholah. Kalau amilus sholat hanya mengerjakan sholat, hanya menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim. Ya, tapi harus dari hati ya, Mah. Betul, dari hati. Jadi seluruh anggota tubuh kita juga ikut sholat dan hati kita juga ikut. Masya Allah. Mama nanti kita lanjutin lagi ya, Ma ya. Ibu-ibu yang ada di studio pastinya udah gak sabar ya mau nanya sama Mama ya. Boleh banget nih Bu, tapi tunggu dulu ya. Kita lihat dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah mama Dede. Kesini
Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ayo, silakan Bu. Yang mau bertanya kepada Mama Dede, Silakan langsung Ibu. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilah dari Majlis Tahlim As-Somadiyah Lobang Buaya. Weh, Kalau Mpok mah, Jamila. Ada apa, Jemi? Jamilah, Ma. Iya, Jemi. mau tanya Panggilan nih Jemi. mah. Ada apa? Itu sholat kan udah ketahuan ya. Sholat itu mencegah dari keji dan kemungkaran. Tapi kenapa kalau kita sholat kok pasti masih ada keraguan-raguan. Saya mau tanya nih mah, bagaimana caranya kita sholatnya khusyuk menurut Mama Dede? Ya. Baik, Jemi, Ibu Jamilah, biar gaya namanya. Iya, biar perasaan. Jadi Bu Jamilah, bagaimana sholat biar khusyuk? Biar Iya, khusyuk. khusyuk. Karena orang yang beriman, yang berbahagia, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh berbahagia orang yang beriman. Siapa orang beriman yang berbahagia? Tandanya yang pertama kata Allah, kalau sholat khusyuk. Khusyuk. Ibu Jamilah nanya, selama ini kadang-kadang ragu, 2, 3, 3, 4. Bacaannya kadang-kadang bingung, kadang-kadang ingat mantu yang nyebelin. Ingat punya jamah tadi ngomongnya bagaimana, semuanya ingat. Itu godaan Masya setan Allah. Bu Jamilah. Bagaimana biar sholat khusyuk? Ada beberapa pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan kalau sholat kita pengen khusyuk, pakai sajadah polos. Karena kalau pakai sajadah ada kembangnya Bu Jamilah, nanti otak mikir. Kenapa yang sebelah kanan tiang masjidnya 4, yang sebelah kiri 5? Kalau ada bunga, kenapa kelopak bunga yang sebelah kanan 7, yang sebelah kiri 8? Kalau polos, aman otak kita, 1. Ulama kedua mengatakan, kalau sholat kita pengen khusyuk Bu Jamilah, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan. Makanya wajib hukumnya kita tahu arti bacaan sholat kita. Masya Allah. Kalau kita tidak tahu arti bacaannya, bagaimana mau khusyuk, nggak tahu yang diomongin. Jadi yang kedua, mulut membaca bacaan sholat, hati menerjemahkan bacaan sholat kita. Titik. Ulama ketiga mengatakan resepnya ada 4 Bu Jamilah. Yang pertama, sebelum usoli baca ta'awudz. Kenapa? Ketika datang waktu sholat dikumandangkanlah azan. Setan iblis lari terbirit-birit. Sejauh suara azan terdengar. Azannya berhenti, balik diri. Dikumandangkanlah ikomat. Ketika ikomat dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Sejauh ikomat terdengar. Ikomatnya berhenti. Datang lagi. Makanya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru baca usoli. Yang kedua, sembahyang yang kita kerjakan harusnya karena Allah. Bukan keterpaksaan. Kalau yang amilus sholat terpaksa waktunya sholat. Tapi yang benar-benar aqimus sholat, memberikan sholat. Saya sholat hanya karena Allah. Bukan terpaksa. Bukan perintah orang lain. Resepnya yang ketiga bagaimana? Sebelum sholat selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Misalnya kita pulang ngaji nih, lapar banget. Masya Allah. Makan dulu, sholat dulu. Nah, Apa Bu? Makan dulu apa sholat makan dulu, Bu? dulu, sholat dulu Bu. Bu Jamilah, makan dulu apa sholat dulu, Bu? Pakai mikrofon Ya, ya pakai Bu. mic, Bu. Pakai mic Pakai mic, Bu. Kalau seandainya waktu sholat masih luas, bangga makan dulu baru sholat. Namun waktu sholatnya mepet, walaupun sangat lapar, sholat dulu. Kenapa? Dalam sholat, semua yang hilang ketemu. Masya Allah. Dalam sholat, semua yang lupa ingat. Ingat. Iya apa iya? Iya. Makanya biasakan sebelum sholat, selesaikan segala sesuatu yang meragukan kita dalam sholat. Resep yang keempat, sholat yang kita kerjakan libtigoi mardotillah, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Makanya kaji bagaimana syarat rukunnya sholat. Sholatnya Rasul yang diajarkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Begitu beliau bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian bagaimana lihat aku sholat. Jemi Bu Jamilah. Terima kasih Mama. Iya. Sami-sami. Jelas ya Bu ya? Jelas Bu. ya. Bu Udah. Jenny. Sudah. Udah apa Bu? Sudah selesai. Ya, kan udah selesai. jelas. Belum. Terima kasih. Iya. Tapi tadi Acaranya penjelasan masih Mama jelas lanjut. Bu? Jelas. Jelas ya. Apa Bu kalau boleh diulang sedikit aja Bu tentang tadi yang Mama jelaskan Bu? Udah lama-lamain. Oke. Tentang sholat itu. Tadi apa pertama Mama?
Apa? Dia yang Harus nanya, tahu dia yang arti nggak dari tahu. bacaan sholat biar kita usul ya Pak ya. Kemudian segerakan selesaikan apa yang sebelum mengganggu sholat kita. Misalkan lapar atau taruh sepeda motor kunci dulu supaya nggak keganggu pikiran gitu ya memang. Amin. Amin. Seperti itulah Bu di antaranya Bu ya. Baik, kalau gitu kita lanjut ya Mas Bedu ya. Ke pertanyaan yang kedua, silahkan Silakan. Ibu yang mau nanya lagi. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ida Nur Laila dari Asomadia, Lubang Buaya. Galau, Mic-nya. Ada apa Bu? maaf nih pengalaman pribadi saya, Kalau saya lagi sholat, kadang tuh kain suka turun, Boleh gak kita pegang atau gimana gitu, Kain suka turun Pak lagi sholat Pak. Terus maaf juga, cucu saya kadang-kadang, saya lagi sholat, lagi ruku, dia datang tiba-tiba di atas punggung Duduk saya, di gimana tuh, punggung, Masya Allah. Bu, untuk meyakinkan bahwa cara sholatnya benar, saya sarankan make mukena yang talinya kenceng. Jangan yang kendor. Kedodoran. Ragu-ragu kayak merosot. Kenapa? Kendor. Jadi otaknya mikirin merosot. Diginiin Dengerin, mulu, diginiin ganti lagi. talinya kan banyak tuh tali meteran tuh, Iya. bahkan gulungan. Iya. Lebih aman ganti Anda dengan karet yang baru daripada kendor. Karena itu meragukan sholat kita. Jadi nggak khusyuk menghadap Allah. Itu sudah mengganggu. 50% nggak bakal khusyuk. Iya. Otak kita mikirin kolor merosot. Masya Allah. Saya bercanda beneran. Iya bener ya, Mas. Makanya lebih aman karetnya ganti. Atau saya yakin ibu punya mukenanya nggak satu, ganti mukena yang baru, yang lama udah. Guntingin buat lap misalnya saja. Daripada meragukan sholat Anda. Itu lebih yakin kata saya mah. Saya lagi sholat, cucu saya gedeplok. Kalau cucu Anda masih pakai pempes, batalkan sembahyang Anda. Karena pempes nempel ke tubuh kita yang sholat menjadi batal. Karena sholat sah. Sholat, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Terima kasih Mama atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu Bu kena tahun berapa Bu bisa sampai melorot gitu Bu? Apa jangan Ibu sudah mulai kurusan kali Bu ya? Udah langsing. Baik. Mas Bedu, nanti kita lanjutin lagi ya, Mama. Nanti Oke, kita lanjutin Mama. lagi ya. Ibu-ibu nanya lagi boleh sama Mama. Tapi kita jeda dulu ya. Bapak Ibu yang ada di rumah tetap bersama kami. Jangan kemana-mana, di rumah Mama, Dede. Bapak Ibu Jamaah TV One, terima kasih Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Zara kena habis vaksin sih. Enggak, iya. Pegel ya, berat. Pegel ya. Oke. Silakan. Silakan. Siapa lagi Ibu yang mau bertanya kepada Mama Dede tentang sholat? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hartati dari Asomadiah Lobang Buaya. Mangga Bu Anissa. Galau nih Ma. Ada apa? Mau nanya nih Ma. Misal nih kita bepergian di suatu tempat. Nah kita tuh nggak tahu arah kiblatnya itu kemana. Itu bagaimana ya Ma? Malu bertanya sesat di jalan. Di jalan. Dimanapun yang namanya masjid, yang namanya musola, mimbarnya ketahuan. Kalau kita nginep di penginapan, di hotel, tanda panah kiblat itu pasti ada Bu Nisa. Ada. Kalau kita bertamu ke rumah saudara, ke rumah teman, ke rumah orang, nanya sama pemilik rumah, kiblatnya kemana? Iya. Wajib bertanya, begitu Ibu. Apalagi- Atau di HP ada Ada, kompas, di HP mudah ada sekali. aplikasi, ada. Hari gini nggak ada yang susah, selama ada kemauan. Oh, misalnya kita ada di penginapan gitu ya Ma, tidak ada tandanya gitu, bagaimana ya Sinyal Ma? ada nggak sinyal, Bu? Misalnya. Saya yakin di penginapan itu ada pegawainya. Petugas. Oh iya. Ada petugasnya di meja, samperin ke depan. Kita tanya kiblatnya kemana. Oke, tidak ada alasan. Iya Ma, Ya. iya. Atau Bu, kalau malas nanya lagi ke resepsionis, Ibu tinggal install aplikasi untuk kiblat ada. Sekarang semua iya. handphone ada, bisa ya Bu ya. Nggak bingung kalau mama aplikasi Iya, begitu Mama kan. ya, Ma. Mendingan jalan samperin ke resepsionis, Samperin, ke petugas yang di hotel, di penginapan, nanya kiblatnya kemana. Gampang sekali. Gampang. Oh, Ya, iya Masya Ma, Allah. terima kasih ya Ma atas Oke. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Berarti mah
kalau kita pada saat sholat kiblat kita salah, tapi kita benar-benar kita pada saat itu benar-benar nggak tahu nih mah. Batalin sembahyang kita mulai dari awal. Oh, pas Kalau udah tahu. ngasih tahu salah ngadep bedu, batalin sembahyang kita. Karena syarat sah sholat menghadap ke kiblat. Menghadap kiblat ya. Harus menghadap ke Artinya nggak sah sholatnya. Pas sholat. Ya. Kalau misalnya ke gini mah, waktu itu pernah Zara dengar teman Zara tuh cerita, jadi dia itu udah lewat sholatnya, yang kiblatnya salah tuh zuhur, sedangkan ini udah masuk asar, berarti dia harus mengkodok, diulang gitu mah. Kalau betul-betul beleng dia tidak tahu, semoga Allah menerima. Tapi untuk abdolnya lebih baik diulang. Lebih baik diulang, walaupun udah lewat waktunya. Walaupun. Masya Allah. Baik. Karena syarat sah sholat itu Harus menghadap ke kiblat. Iya mah. Oke. Menghadap kiblat tuh bukan menghadap ke polsek ya. Iya jangan ngapain. Menghadap ke polsek urus motor hilang. Motornya hilang, aduh jangan sampai ya. Kalau gitu pertanyaan berikutnya Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Leni Kumalasari dari Majelis Taklim As-Samadiyah Lubang Buaya. Oke. Galau nih Ma. Ada apa Bu? Saya pengalaman pribadi nih Ma. Kan waktu sholat. Nah tidak tanpa sengaja saya tuh kayak seperti bunyi apa gitu di Perut. terus itu membatalkan sholat nggak ya Ma? Yang Makasih. membatalkan sholat itu adalah yang pertama. Kalau kita ada najis misalnya. Yang kedua banyak bergerak. Yang ketiga kalau syarat sah sholat terlanggar oleh kita. Misalnya kentut dan seterusnya. Kemudian kalau makan, kalau minum. Nah ini membatalkan sholat. Saya lagi sholat, kayaknya perut belak-belak. Kan beda rasanya bunyi di perut sama bunyi yang di bawah. Iya. Jadi kalau beri perut tidak membatalkan. Kalau yang di bawah yakin keluar dari depan atau dari belakang itu pasti membatalkan sholat. Batalkan sholat Anda, wudhu kembali dimulai dari awal. Begitu caranya. Terima kasih Ma. Ya. Walaupun keluarnya diam-diam Bu ya, tetap aja itu batal. Mau sedikit, mau banyak, mau depan, mau belakang, itu membatalkan wudhu kita. Sholat itu syarat sahnya punya wudhu, artinya kalau wudhunya batal, sholatnya tidak sah. Diulang dari awal, wudhu kembali. Masya Allah. Iya Bu, sudah jelas Terima Bu? kasih Mama. Mangga. Sama-sama. Nah, kalau lupa sudah rokat ke berapa nih Bang? Kita ambilnya apakah ini kayaknya udah yang paling banyak atau yang paling dikit nih Bang? Rokatnya? Paling dikit. Paling dikit ya Bang? Itu boleh sujud sahwi. Sujud sahwi beduk karena 5. Yang pertama karena tidak tahiyat awal. Ya. Yang kedua karena tidak kunut dalam sembahyang subuh. Yang ketiga ragu. 3, 4, 2, 3. Ambil yang paling dikit. Kalau 2, 3 ambil 2. Ya. Berasa 3, 4, 3, 4 ambil yang 3. Kelebihan rakaat, kekurangan rakaat. Kalau ingat satu di antara 5 ini, sebelum salam, ketika kita mengucapkan fil alamina innaka hamidum majid, harusnya kan salam. Salam. Langsung sujud. Ya. Subhanalladzi la yanamu wa yashu 3 kali, Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warjuhni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar, sujud lagi. Subhanalladzi la yanamu wa yashu 3 kali, Allahu akbar, dukmapan, assalamualaikum. Kalau ingatnya sebelum salam. Namun seandainya udah rapi sholat, baru ingat. Ya Allah saya nggak tahiyat awal tadi. Kalau kita masih punya wudhu, langsung pakai mukena menghadap ke kiblat, langsung sujud sahwi. Tapi kalau kita sudah batal, wudhu kembali, kemudian Anda pakai mukena menghadap ke kiblat, kerjakan sujud sahwi. Ya. Baik, kalau begitu Mama, Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Maya tausiahnya hari ini. Masya Allah, jamaah tentunya hari ini kita sudah diingatkan oleh Mama bahwa apabila masih ada hal-hal buruk, kebiasaan buruk, ataupun perbuatan keji dan mungkar yang terjadi ataupun yang kita lakukan pada diri kita, itu berarti ada yang salah pada sholat kita. Karena memang sholat itu adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bisa jadi waktu sholatnya yang lalai, pembacaan ayat-ayatnya yang mungkin salah, dan juga tentunya sholatnya yang belum khusyuk. Yuk sama-sama yuk kita koreksi sholat kita bersama dan kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar sholat kita senantiasa diterima oleh Allah. Silahkan Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada dalam dada kami insya Allah, kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Engkau perintahkan agar kami sholat ya Allah. Insya Allah kami mengerjakannya ya Allah. Namun ya Allah dalam kenyataan, begitu banyak kami mengerjakan sholat, namun masih juga kadang kami melakukan perbuatan jahat. Masih ngarumpi ngomongin orang, masih benci sama orang, tidak suka dengan orang, kadang-kadang ada rasa sombong, kadang-kadang ada rasa iri dengan orang lain ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikanlah surat kami benar-benar yang didirikan ya Allah sebagaimana Engkau perintahkan kepada kami ya Allah. Lahir batin kami mengerjakannya hanya karenamu ya Allah, bukan karena dunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, seandainya selama ini kami lalai dengan surat kami, tolong ya Allah tanamkan dalam hati kami agar kami khusyuk dalam mengerjakan solat. Hadirkan dalam hati kami keimanan dan ketakwaan kepadamu ya Allah. Yakinkan di hati kami bahwa solat yang kami kerjakan akan kami pertanggungjawabkan di hadapanmu ya Allah. Dan benar-benar membuat kami jauh dari perbuatan keji dan munkar ya Allah. Tentu dengan bimbingan dan tuntunan darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjuki kami di jalan yang mudah lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Pak buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Bawi terima kasih. Dan terima kasih ibu-ibu jamaah dari Majelis Talim As-Samadiyah Lubang Buaya Jakarta Timur telah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.